Selamat petang, Anda menyaksikan Klik Indonesia Petang, Minggu 29 Desember 2024 bersama saya, Happy Kuritman. Dan saya Adi Priatmoko. Klik Indonesia Petang kami awali dengan topik utama. Pesawat maskapai Jeju Air mengalami kecelakaan di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan, menewaskan lebih dari 150 korban. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto berlanjut ke persidangan. Pesawat maskapai Jeju Air mengalami kecelakaan di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan, menewaskan lebih dari 150 orang. Penyelidikan tengah berlangsung untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan. CEO maskapai penerbangan Korea Selatan Jeju Air, Kim E-bae, meminta maaf kepada para korban kecelakaan pesawat di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan yang menewaskan lebih dari 150 orang pada hari ini. CEO Jeju Air menyampaikan belasungkawa kepada para penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan ini dan anggota keluarganya. Dalam jumpa pers singkat di Seoul, Kim E-bae mengatakan penyebab kecelakaan masih belum diketahui. Pesawat tersebut tidak memiliki catatan kecelakaan dan tidak ada tanda-tanda awal kerusakan. Maskapai Jeju Air akan bekerja sama dengan penyelidik. Kim E-bae mengatakan Jeju Air akan melakukan segala upaya untuk menyelesaikan situasi ini dengan cepat dan memberikan dukungan kepada anggota keluarga penumpang. Selain itu, pihak maskapai juga melakukan yang terbaik untuk mencari tahu penyebab kecelakaan bersama pemerintah. CEO Jeju Air menyatakan pihaknya telah melakukan servis pada pesawat sesuai dengan program perawatan dan tidak ada tanda-tanda sesuatu yang aneh pada pesawat ini. Kementerian Transportasi Korea Selatan mengungkapkan pesawat Jeju Air 7C2216 tiba dari ibu kota Thailand, Bangkok, dengan 181 orang di dalamnya berusaha mendarat tidak lama setelah pukul 9 pagi waktu setempat di Bandara Muan ketika insiden kecelakaan itu terjadi. Dan pemirsa, kami mohon maaf, informasi yang Anda saksikan tadi adalah terkait CEO Jeju Air yang meminta maaf atas kecelakaan pesawat di bandara di Korea Selatan dan menyatakan bahwa pesawat tersebut tidak memiliki catatan kecelakaan dan tidak ada tanda-tanda awal kerusakan. Kita ke informasi berikutnya. Pesawat maskapai Jeju Air mengalami kecelakaan di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan, menewaskan lebih dari 150 orang. Penyelidikan tengah berlangsung untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan. Pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 mengalami kecelakaan di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Kantor berita Korea Selatan Yonhap melaporkan korban jiwa dalam kecelakaan itu terus bertambah menjadi lebih dari 150 orang. Otoritas Korea Selatan menyatakan jumlah korban tewas kemungkinan besar akan terus bertambah. Mayoritas penumpang merupakan warga Korea Selatan, sementara 2 di antaranya merupakan warga Thailand. Sebelumnya dilaporkan pesawat yang membawa 181 orang termasuk 6 awak keluar dari landasan pacu saat mendarat. Pesawat Jeju Air tersebut kemudian menabrak pagar bandara sehingga pesawat terbakar. Pesawat tersebut juga diduga menabrak kawanan burung ketika mendarat. Kobaran api saat ini berhasil dipadamkan dan penyelidikan tengah berlangsung untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan. Presiden sementara Korea Selatan Choi Sung-mok memerintahkan upaya penyelamatan secara total sebagai respons atas kecelakaan tersebut. Choi yang saat ini menjadi presiden sementara di tengah krisis politik mengadakan pertemuan darurat untuk mengawasi tanggapan terhadap insiden tersebut. Sementara itu, maskapai Jeju Air menyatakan tengah melakukan verifikasi terkait laporan kecelakaan itu. Kecelakaan pesawat Jeju Air menjadi salah satu insiden penerbangan yang paling mematikan di Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam kecelakaan pesawat Jeju Air di Korea Selatan. Pesawat tersebut mengangkut total 181 orang.
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Yuda Nugrahan memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban kecelakaan pesawat Jeju Air 2216 di Bandara Muan, Korea Selatan. Kemenlu dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul terus memonitor peristiwa kecelakaan tersebut. KBRI di Seoul juga tengah berkoordinasi dengan otoritas tempat terkait kecelakaan itu. Kementerian Luar Negeri juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati selama menjalani liburan akhir tahun. Pesawat Jeju Air mengalami kecelakaan di Bandara Muan, Barat Daya Korea Selatan pada Minggu pagi tadi. Pesawat tersebut tergelincir di landasan pacu, menabrak pagar dan tembok sehingga terbakar. Insiden terjadi ketika pesawat hendak mendarat di Bandara Muan. Pesawat dilaporkan membawa 181 orang dari Bangkok, Thailand. Ratusan orang dilaporkan tewas dalam kecelakaan tersebut. Kita beralih ke informasi lain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan kasus Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto berlanjut ke persidangan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto memiliki potensi untuk dibawa ke persidangan. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengungkapkan bahwa meski tersangka dalam kasus suap proses pergantian antar waktu, yaitu ex-caleg PDIP Harun Masiku belum ditemukan, proses hukum terhadap Hasto Kristianto tetap dapat berlanjut hingga tahap penuntutan dan persidangan. Ia menjelaskan perkara yang menjerat Hasto tidak perlu menunggu penangkapan buronan Harun Masiku untuk disidangkan. Hal itu dikarenakan kasus keduanya berjalan dengan surat perintah penyidikan yang berbeda. Tessa juga memberikan contoh bahwa ada beberapa tersangka yang meski tidak langsung terkait dengan keberadaan Harun Masiku sudah melalui tahapan penyidikan, penuntutan, persidangan, bahkan ada yang sudah bebas meskipun Harun Masiku masih buron. Tessa mengaku KPK tetap optimistis bisa menangkap Harun Masiku, baik itu melalui upaya penyidik, masyarakat yang melaporkan, atau kemungkinan Harun Masiku menyerahkan diri. KPK telah memperbarui poster pencarian Harun Masiku. 4 foto terbaru Harun Masiku juga telah dipublikasikan ke publik. Saudara, informasi terkait arus mudik dan balik Natal dan juga Tahun Baru kami sampaikan dalam segmen berikut ini. PT Jasa Marga menyatakan sedikitnya 467.300 kendaraan telah kembali ke wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi pada libur Hari Natal 2024. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisha Oktaviana menyampaikan angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas dari 4 gerbang tol utama, yaitu gerbang tol Cikupa, gerbang tol Ciawi, gerbang tol Cikampek Utama, dan gerbang tol Kalihurip Utama. Total volume kendaraan yang kembali ke wilayah Jabotabek ini meningkat 12,9% jika dibandingkan lalu lintas normal, yaitu sebesar 413.831 kendaraan. Lisha mengungkapkan untuk distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek mayoritas dari Trans Jawa dan Bandung dengan 219.138 kendaraan, atau sekitar 46,9% dari total kendaraan. Kemudian 136.479 kendaraan atau sekitar 29,2% dari arah Merak dan 111.683 kendaraan atau sekitar 23,9% dari arah Puncak. Jasa Marga mencatat masih adanya peningkatan kendaraan menuju Trans Jawa di gerbang tol Cikampek Utama sebanyak 44.153 kendaraan atau meningkat sekitar 40,4% dari lalu lintas normal dengan total sekitar 31.458 kendaraan. Sementara itu puncak arus balik libur Natal 2024 diprediksi terjadi pada hari ini. PT Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk menghindari perjalanan di waktu puncak, serta menghindari perjalanan di waktu favorit seperti pada pagi hari dan malam hari untuk menghindari penumpukan kendaraan. Ratusan orang memadati Pelabuhan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah untuk melakukan perjalanan mudik akhir tahun menggunakan kapal motor tol laut Perintis Sabuk Nusantara 76. Kapal tersebut akan berangkat dari Pelabuhan Luwuk menuju Pelabuhan Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
Ratusan pemudik tujuan Gorontalo memadati Pelabuhan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah sejak pagi hari. Terlihat para penumpang berdesak-desakan di pintu masuk pelabuhan untuk menuju ke kapal penyeberangan. Kapal Tol Laut Perintis Sabuk Nusantara 76 melayani rute Banggai Laut, Banggai, dan Gorontalo dan sebaliknya. Kurang lebih ada 570 pemudik yang diangkut oleh kapal tersebut. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 468 meningkat menjadi 570 penumpang. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan atau UPP Kelas 2 Luwuk, Hasfar, menyampaikan bahwa menjelang akhir tahun 2024 jumlah pemudik meningkat setelah adanya dispensasi atau penambahan 30% jumlah angkutan penumpang. Penambahan tersebut membuat lonjakan penumpang tidak bisa dibendung. Guna kelancaran dan keamanan bagi para pemudik, pihak UPP Kelas 2 Luwuk bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait melakukan pengawasan di wilayah Pelabuhan Luwuk serta di pelabuhan penyeberangan lain seperti Pelabuhan Rakyat Luwuk dan Pelabuhan Feri. Jumlah pemudik yang akan balik ke Gorontalo itu yang naik 570 dari kapasitas penambahan dispensasi sekitar 30% dari awal dari 468 menjadi 570. Karena ada ketambahan dispensasi 30%. Sebelumnya Kabupaten Banggai menerima 900 lebih pemudik dari Pelabuhan Gorontalo yang diangkut menggunakan kapal motor Tilong Kabila. Ratusan pemudik ini kemudian nantinya akan bertolak ke kampung halamannya masing-masing di wilayah Kabupaten Banggai bersaudara. Dari Luwuk, Banggai, Nendra Prasetya melaporkan. Klik Indonesia Petang masih akan kembali usai kita simak kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Sejumlah peristiwa dan kejadian penting yang terjadi di dalam negeri maupun mancanegara sepanjang 2024 kami hadirkan kembali dalam Kaleidoskop Luar Negeri, Minggu 29 Desember 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kaleidoskop Dalam Negeri, Senin 30 Desember 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Petang. Saudara, jumlah penumpang kapal laut di Ambon, Maluku pada arus mudik Natal dan Tahun Baru 2025 meningkat signifikan. Kita bergabung dengan Farhan Rahman langsung dari Ambon, Maluku untuk informasi selengkapnya. Selamat malam Farhan, seberapa besar peningkatan jumlah penumpang kapal laut dari dan menuju ke Ambon? Adi dan juga saudara, jumlah peningkatan penumpang
melalui moda transportasi laut selama periode Natal dan juga Tahun Baru ini memang meningkat 11% di 3 pelabuhan yang berada di Ambon, salah satunya di Pelabuhan Slamet Riyadi. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kita sudah bersama dengan Kabid Lalu Lintas Angkutan Laut KSOP Kelas 1 Ambon, Bapak Ian Ashari. Selamat malam, Bapak Ian. Selamat malam. Ya, Pak, mungkin boleh diinformasikan kepada kita, Pak, berapa peningkatan penumpang pada tahun ini jika dibandingkan dengan tahun lalu, kemudian juga jumlah penumpang pada hari ini saja berapa, Pak? Baik, untuk kenaikan penumpang dibandingkan tahun lalu ada kenaikan sekitar 11%, di mana penumpang naik ada 21.000 serta penumpang turun ada 18.823 penumpang. Oke, untuk jenis kapal yang ada di sini, Pak, yang melayani penumpang selama periode Natal dan juga Tahun Baru apa saja, Pak? Baik, untuk pelayanan Nataru di Pulau Ambon ini kita ada beberapa kapal, beberapa jenis kapal, diantaranya kapal perintis, kapal penumpang milik Pelni, serta kapal cepat milik Dharma Indah, milik swasta. Oke, kemudian daerah tujuan favorit para penumpang nih, Pak, selama periode Natal dan juga Tahun Baru ini? Baik, untuk pelabuhan-pelabuhan favorit di sini ada kita beberapa pelabuhan, diantaranya Pelabuhan Namlea, Pelabuhan Sorong, Tua, Banda, seperti itu. Kemudian yang paling tinggi di mana nih, Pak, peminatnya dari pelabuhan-pelabuhan tadi? Baik, di antara pelabuhan favorit tersebut yang paling banyak sampai saat ini tercatat kita ke Pelabuhan Namlea, baik pelabuhan asal maupun pelabuhan tujuan. Di mana yang tercatat di sini ada 2.600 penumpang untuk tujuan Namlea dan untuk keberangkatan sekitar 3.600 penumpang ke Namlea juga. Oke, untuk pemesanan tiketnya nih, Pak, bagi para penumpang apakah harus melalui online atau di sini pun menyediakan tiket? Baik, untuk pelayanan tiket, untuk pemesanan tiket bagi penumpang maupun calon penumpang sudah diterapkan 2 tahun yang lalu, maka pemesanan tiket harus dilakukan secara online, baik di swasta yang milik PT Dharma Indah serta kapal Pelni juga melalui online. Oke, untuk program tiket gratis sendiri ada nggak sih, Pak, selama periode Natal juga Tahun Baru ini? Baik, untuk program gratis kita ada dari Kementerian Perhubungan menyediakan program gratis sekitar 2.850 penumpang atau 2.850 pack yang dilayani oleh kapal Pelni serta kapal cepat milik Dharma Indah. Oke, Pak, kan di sini ada pos pantau ataupun juga pos koordinasi ya. Nah, ini apakah bentuk dari sinergi dengan beberapa kementerian lembaga terkait atau seperti apa, Pak? Baik, di sini juga kita menyediakan posko Nataru bentuk sinergitas, di mana di situ ada beberapa instansi atau lembaga terkait, diantaranya BMKG, SAR, Polsek, KSKP, Pelindo, serta lain-lainnya. Oke, imbauan, Pak, untuk masyarakat yang akan menggunakan kapal laut ini? Baik, himbauan mungkin yang dari KSOP sampaikan untuk penumpang ataupun calon penumpang agar siapkan barang terlebih dahulu, serta datang 2 atau 3 jam sebelum kapal berangkat, serta pastikan tiket dibeli secara online. Pak, terakhir mungkin ucapan selamat Natal juga Tahun Baru bagi para calon penumpang yang akan melakukan perjalanan. Ya, untuk penumpang maupun calon penumpang yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru, saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga di perjalanan berjalan dengan aman, selamat, serta sampai tujuan, serta merayakan Natal di tempat masing-masing. Baik, Pak Ian Ashari, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami di Klik Indonesia Petang. Terima kasih. Iya, Adi dan juga saudara, itulah tadi wawancara saya sedikit dengan Kabid Lalu Lintas Angkutan Laut KSOP Kelas 1 Ambon, Bapak Ian Ashari. Nah, kami juga mengimbau Anda bagi yang akan menaiki kapal laut untuk tetap berhati-hati, jaga barang bawaan Anda, datang 2 hingga 3 jam sebelumnya, dan juga pastikan Anda sudah membeli tiket secara online. Demikian informasi yang langsung dapat kami sampaikan dari Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon. Liburan seru Nataru bersama TVRI. Kita kembali ke Adi di studio. Terima kasih Farhan Rahman melaporkan langsung dari Ambon, Maluku. Selamat bertugas kembali. PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyatakan penjualan tiket kereta api jarak jauh dan lokal selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 mencapai lebih dari 2,9 juta tiket.
Vice President Public Relation PT KAI Anne Purba menjelaskan penjualan tiket itu terdiri dari 2.433.704 kereta api jarak jauh atau 88% dari total jumlah tempat duduk tersedia, yaitu sebanyak 2.770.864 tempat duduk. Sementara itu penjualan kereta api lokal mencapai 490.683 tiket atau sekitar 61% dari total jumlah tempat duduk yang disediakan PT KAI, yaitu sekitar 801.724 tempat duduk. Sementara itu total kapasitas tempat duduk yang disediakan untuk angkutan KAI selama libur Natal dan Tahun Baru sebanyak 3.572.588 kursi penumpang. Anda menyatakan arus keberangkatan dan kedatangan pada libur Natal dan Tahun Baru hingga saat ini sudah terpantau padat. Bahkan beberapa kereta yang menjadi primadona dengan okupansi sudah melebihi dari 100%, seperti kereta api Erlangga dan kereta api Joglo Semarkerto. Ia juga menjelaskan pemesanan tiket kereta api jarak menengah atau jauh sudah dapat dilakukan 45 hari sebelum keberangkatan. Sedangkan kereta api lokal pemesanan baru dapat dilakukan 30 hari sebelum keberangkatan. PT KAI menyatakan jumlah penjualan tiket masih dinamis dan bertambah karena penjualan masih berlangsung. PT KAI berharap masyarakat dapat segera memesan tiket dan merencanakan liburan dengan matang karena beberapa tiket kereta api pada masa Natal dan Tahun Baru sudah mulai habis terjual. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Lampung melakukan patroli udara di sejumlah objek wisata pantai dan jalan pada libur panjang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Patroli ini bertujuan untuk memantau kondisi perairan dan para wisatawan yang sedang berwisata di objek wisata pantai tetap dalam kondisi aman. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Lampung melakukan patroli udara menggunakan helikopter di sejumlah objek wisata pantai dan jalan hari ini. Patroli saat libur panjang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 berupa pemantauan langsung aktivitas wisatawan di Pantai Mutun hingga Pantai Pasir Putih. Dari pantauan yang dilakukan terlihat objek wisata pantai tersebut sudah mulai ramai dikunjungi wisatawan. Direktur Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Lampung Kombes Pol Bobi Paludin Tambunan menyatakan patroli tersebut bertujuan untuk memastikan kondisi perairan tetap aman di saat ramai wisatawan. Hasil patroli kita tadi, aktivitas masyarakat di beberapa tempat wisata terpantau sudah lumayan ramai, namun tetap terlihat dari atas, dari patroli udara kita dalam situasi yang aman, ya. Kemudian juga arteri tadi juga berlangsung secara normal, tidak ada kebatatan atau antrian yang cukup ekstrim, semua berlangsung secara normal. Selain itu pihak kepolisian juga memantau lalu lintas di jalur arteri dan jalan tol Trans Sumatera. Peningkatan jumlah wisatawan pada momen libur Natal dan Tahun Baru 2025 tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata saja, namun juga dirasakan sejumlah pegiat seni lukis di Badung, Bali. Berikut kita simak liputan tim TVRI dari Pantai Pandawa, Badung, Bali. Baik, pada momen libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 tidak hanya dirasakan pada sektor pariwisata saja di Bali, namun juga dirasakan atau berdampak juga terhadap beberapa pegiat seni begitu yang ada di Bali. Dan untuk mengetahui lebih lanjut kita akan mencoba mencari tahu. Saat ini saya sedang berada dengan salah satu pegiat seni di Bali, yakni Pak Toyo. Baik, selamat siang Pak Toyo. Siang. Ini Pak Toyo sudah berusaha atau misalnya menjual jasa melukis di sini tuh udah berapa lama Pak? Udah 5 tahun. Terus melukis seperti apa aja Pak? Biasanya yang ditawarkan sama? Intinya kita tiap harinya skate langsung, lukis langsung gitu. Nah, dengan pengerjaan 5 menit per wajah, gitu aja. Ya. Apakah pada libur Natal dan Tahun Baru ini berpengaruh nih Pak, baik itu dari segi omset dan juga para pengunjung di sini Pak? Ini memang masa liburan ya. Kalau masa-masa liburan biasanya nggak mesti harus pada bulan-bulan Desember atau Christmas atau Tahun Baru, nggak. Tapi kalau masa liburan itu pasti rame. Ada lah pengaruhnya pasti gitu.
Mungkin perbedaannya mungkin di hari biasa mungkin bisa ada beberapa para wisatawan yang melukis, dan pada saat momen libur Natal dan Tahun Baru ini seperti apa, Pak? Ya paling kita kalau hari-hari biasa kita dapat 5, 6, 7 gitu loh, paling banyak 7. Tapi kalau hari-hari liburan itu bisa di atas 10 per wajah gitu. Jadi 10 wajah dalam sehari. Ya. Nah, untuk bukanya sendiri nih Pak, dari jam berapa sampai jam berapa nanti tutupnya? Buka jam 10, tutupnya kita jam 6 gitu. Karena ini malam udah nggak buka lagi, tutup. Harapannya nih Pak, untuk para pegiat seni khususnya di Pantai Pandawa ini nih ke depannya seperti apa Pak? Ya harapannya kita sebagai pelaku seni dimanapun gitu, pelaku seni dimanapun bisa dikatakan lebih menuju yang baik lah. Karena apa? Karena memang semakin lama semakin sulit, terutama di Bali. Lukisan itu hanya 60% diminati. Jadi selebihnya enggak. Kalau tahun-tahun yang lalu ya gitu. Jadi ya harapan saya sih memang akan semakin baik ke depannya gitu. Kayak anak kecil. Baik, saudara, saya baru saja dilukis dan ini hasil lukisannya, dan jadi hanya 5 menit yang dilukis oleh pegiat seni begitu di Pantai Pandawa, yakni Pak Toyo. Dan hasilnya menurut saya sangat keren begitu, dengan langsung dilukis secara langsung dengan durasi yang cukup singkat begitu, yakni 5 menit. Dan bagi Anda yang ingin mencoba begitu sketsa wajah di Pantai Pandawa Bali ini, saya rekomendasikan untuk begitu datang langsung bertemu dengan Pak Toyo yang standby begitu, buka dari pagi hari hingga sore hari. Dan tadi berdasarkan informasi dari Pak Toyo bahwa peningkatan jumlah wisatawan yang menggunakan jasanya ini dari sebelumnya 6 pengunjung yang menggunakan jasanya, pada libur Natal dan Tahun Baru ini beliau bisa melukis sebanyak lebih dari 15 lukisan. Liburan seru Nataru bersama TVRI, tim liputan dari Bali melaporkan. Jelang puncak arus mudik perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, Polres Nrekang, Sulawesi Selatan menyiapkan pos pelayanan dan pos pengamanan untuk para pengendara agar tetap aman saat melintas di wilayah Kabupaten Nrekang. Sebagai upaya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru, Polres Nrekang menyiapkan posko bagi pengendara yang melakukan mudik. Posko tersebut dibuat di 2 titik, yakni posko pelayanan yang ditempatkan di Pos Lantas Kota Nrekang dan posko keamanan yang ditempatkan di wilayah Kecamatan Alla yang berbatasan dengan Kabupaten Tanah Toraja. Di posko tersebut, warga yang melakukan mudik dapat mengadukan sejumlah laporan yang dialami masyarakat seperti keamanan perjalanan dan kehilangan barang. Selain itu, di posko tersebut, Polres juga menyiapkan tempat untuk beristirahat bagi pengendara serta cek kesehatan gratis. Di pos pelayanan, baik di pos PAM juga, kami semua koordinasi kami dilibatkan semua. Dari Polri, juga dari TNI, Disub, Satpol PP, Damkar, terus Dinas Kesehatan, dan adik-adik Saka Bayangkara. Untuk pelayanan 2 pos sudah memang untuk operasi lilin ini terpusat, jadi mulai dari tanggal 21 Desember 2024 sampai tanggal 2 Januari 2025. Menurut Kasat Lantas Polres Nrekang, Aibtu Tandi Apun Pasyangan, posko tersebut beroperasi 24 jam hingga tanggal 2 Januari 2024. Untuk personil yang bertugas di posko tersebut merupakan gabungan dari TNI Polri serta dibantu tim kesehatan, Saka Bayangkara, dan beberapa personil dari sejumlah instansi lingkup pemerintah Kabupaten Nrekang. Dari Nrekang, Aryat Mawan melaporkan. Jelang libur akhir tahun 2024 yang bersamaan dengan libur akhir pekan, kawasan wisata Pantai Anyer di Kabupaten Serang, Banten mulai dikunjungi wisatawan lokal. Para wisatawan menikmati sejumlah fasilitas di pantai untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga.
Sejumlah kawasan wisata pantai di Kabupaten Serang, Banten menjadi pilihan wisatawan lokal dalam mengisi libur akhir tahun yang bertepatan dengan libur akhir pekan. Pengunjung sengaja datang ke Pantai Anyer untuk menghabiskan waktu libur bersama sanak keluarganya. Pantai menjadi pilihan karena memiliki fasilitas cukup lengkap untuk bermain seperti bermain pasir, motorboat, dan berenang di pantai. Anyer menjadi pilihan utama pengunjung lokal karena akses dan keindahan pantai yang eksotis dan tidak kalah dengan wisata pantai di luar Banten. Ya karena satu sisi dekat ya, masih dekat, tempatnya juga bagus. Ya worth it lah masih untuk ini ya. Sama siapa ke sini, Pak? Sama keluarga itu ada ibu, ada istri, ada anak. Berapa hari rencana? Karena saya tinggal di Cilegon ya, mungkin saya PP. Setiap liburan di sini, Pak? Setiap liburan karena ke sini. Diperkirakan pengunjung di kawasan Pantai Anyer, Serang, Banten ini terus mengalami peningkatan hingga malam pergantian tahun. Dari Serang, Banten, Jaya Wirnata melaporkan. Arus lalu lintas menuju kawasan wisata Pantai Anyer ramai lancar menjelang pergantian tahun. Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi berplat lokal dan Jakarta. Karena cita rasanya yang khas, kopi lahat Sumsel ini cocok untuk dijadikan oleh-oleh saat liburan Nataru seperti sekarang ini. Arus lalu lintas di sepanjang jalur kawasan Lingkar Selatan hingga menuju ke kawasan wisata Pantai Anyer, Kabupaten Serang, Banten terlihat ramai lancar. Kondisi arus lalu lintas kendaraan pribadi yang melintas terus berdatangan meskipun arus lalu lintas di jalur wisata menuju Pantai Anyer belum terjadi kepadatan. Polda Banten akan melakukan skema dengan memberlakukan rekayasa arus lalu lintas yang disiapkan untuk mengurai kepadatan warga yang ingin berwisata ke Pantai Anyer. Hal itu juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus kendaraan yang menuju ke wisata Pantai Anyer. Kepolisian lalu lintas juga rencananya akan menerapkan one way atau jalur satu arah pada jam-jam tertentu yang akan diberlakukan secara situasional bila terjadi kepadatan menuju Pantai Anyer. Cukup landai, cukup lengang, tidak ada antrian. Ini hanya terjadi karena lokasi yang kita ambil saat ini adalah merupakan Pasar Anyer yang merupakan kawasan atau tempat masyarakat lokal beraktivitas seperti biasa. Kendaraan terus berdatangan meskipun belum terjadi kepadatan maupun lonjakan menuju wisata Pantai Anyer, Cinangka hingga Pantai Carita. Dari Serang, Banten, Jaya Wirnata melaporkan. Kopi khas Lahat, Sumatera Selatan memiliki cita rasa khusus seperti buah-buahan dan karamel. Kopi khas Lahat ini sangat cocok dijadikan oleh-oleh ketika liburan ke Kabupaten Lahat pada momen libur Natal dan Tahun Baru. Karena cita rasanya yang khas, kopi lahat Sumsel ini cocok untuk dijadikan oleh-oleh saat liburan Nataru seperti sekarang ini. Dikatakan Weli, penggiat kopi lahat. Kopi lahat sudah mendapat penilaian indikasi geografis. Artinya sudah diakui dan punya hak kekayaan intelektual sendiri. Kopi lahat punya rasa karamel, sedikit rasa buah-buahan seperti kedondong dan buah lainnya sesuai dengan kondisi geografis tempat tanaman kopi ini tumbuh yang dekat dengan tanaman buah-buahan. Terlebih, kopi ini juga sangat tepat kalau ingin dipadukan dengan susu dan campuran lainnya. Karena punya ciri khas inilah, wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Lahat nampaknya wajib membeli kopi lahat untuk mencicipi kopi yang berbeda dan pastinya enak dinikmati. Setelah dicek itu satu kopi lahat itu karamel, terus ada rasa kedondongnya pada saat itu, fruity, untuk robustanya. Bodinya tebal seperti biasa. Seluruh kopi Sumatera itu rata-rata memiliki ketebalan kopi yang bagus sehingga mereka dipakai oleh beberapa perusahaan internasional sebagai blend. Karena ketika dicampur dengan susu, dicampur dengan arabica, mereka menjadi strong. Orang yang datang ke Lahat bisa menjadikan kopi sebagai oleh-oleh karena ini merupakan produk asli yang pasti beda, apalagi dibandingkan dengan daerah lainnya. Dari Kabupaten Lahat, Rivaldo Putrawansyah, TVRI Sumsel melaporkan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan adanya penutupan 5 gunung yang ada di berbagai wilayah tanah air. Hal tersebut karena cuaca ekstrim di sejumlah daerah di tanah air. Cuaca yang tidak menentu dalam beberapa waktu terakhir diperkirakan akan berdampak hingga beberapa waktu ke depan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di sela kunjungannya di objek wisata Grojogan Sewu, lereng kaki Gunung Lawu, mengumumkan adanya penutupan pendakian di 5 gunung. 5 gunung tersebut yakni Gunung Gede Pangrango, Gunung Halimun Salak Jawa Barat, Gunung Merapi, Gunung Merbabu Jawa Tengah, dan Gunung Rinjani Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut merupakan masukan dari berbagai lembaga seperti BMKG dan Vulkanologi. Menteri Kehutanan menyatakan hal tersebut dilakukan agar libur Nataru dapat berjalan aman, lancar, dan tidak ada korban jiwa. Mengumumkan kepada publik ya, lagi-lagi ini karena perintah Pak Presiden agar Nataru ini berjalan dengan aman ya, jangan sampai ada korban jiwa karena satu dan lain hal. Kepala Balai kami sudah mengumumkan dan sekarang saya umumkan kembali kepada publik bahwa 5 gunung yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Yang pertama Gunung Gede Pangrango, yang kedua Halimun Salak, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Rinjani dengan segala hormat pendakiannya dihentikan karena cuaca ekstrim. Selama masa penutupan tersebut, pihaknya mendorong untuk memperbaiki ekosistem di gunung. Sementara itu untuk Gunung Semeru di Jawa Timur sudah dibuka untuk pendakian namun hanya sebagian. Parianto, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Dan sejumlah informasi lain akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Lu nggak bisa suka hati kamu dong. Mau saya pecat kamu? Pelangi dan Awan, kakak adik yang selalu bersama melewati berbagai rintangan. Ibu ya nak, ini semua kesalahan ayahmu yang seenaknya sama ibu. Awan memimpikan bisa makan bersama keluarganya lagi. Keinginan itu menjadi misi penting bagi Pelangi. Kasih waktu, kasih waktu. Kamu perempuan yang tidak bertanggung jawab. Ini semua bermula dari kamu. Aku nggak akan begini kalau tidak ada alasan yang jelas dari kamu. Dan kau bahkan sampai menikahi laki-laki itu. Perempuan macam apa kamu? Maaf, tidak cukup buat aku. Udah cukup. Ayah kasih nama aku Pelangi, artinya biar hidupnya penuh dengan warna. Jadi ini maksudnya ayah. Hanya untuk warna dalam hidup Awan. Dan peran ayah sekaligus ibu untuk hidup Awan. Dapatkah Pelangi mewujudkan impian Awan? Pelangi merengkuh Awan. Selasa 31 Desember 2024, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sejumlah peristiwa dan kejadian penting yang terjadi di dalam negeri maupun mancanegara sepanjang 2024 kami hadirkan kembali dalam Kaleidoskop Luar Negeri, Minggu 29 Desember 2024, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kaleidoskop Dalam Negeri, Senin 30 Desember 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Anda kembali bersama kami, Klik Indonesia Petang. Saudara, akses jalan yang menghubungkan 2 kabupaten dan beberapa kecamatan di Tulang Bawang, Lampung rusak parah. Jalan yang sebelumnya menjadi akses utama saat ini sepi pengendara yang melintas. Kerusakan cukup parah dan nyaris tidak dapat dilalui kendaraan akibat banyaknya lubang yang cukup dalam di sepanjang jalan yang menghubungkan 2 kabupaten dan beberapa kecamatan di Tulang Bawang, Lampung. Jalan yang berada di Kecamatan Banjarmargo ini sebelumnya menjadi akses utama warga sekitar dan juga sejumlah pengendara untuk menuju ke Kabupaten Tulang Bawang dan Mesuji serta sejumlah kecamatan di Tulang Bawang. Warga dan juga pengendara terutama kendaraan roda 4 enggan untuk melintas jalan ini dan memilih memutar lebih jauh mencari jalan yang lebih bagus untuk sampai ke tujuan. Sebelum mengalami kerusakan yang sangat parah, jalan ini sebelumnya ramai dilalui kendaraan karena jalan ini merupakan akses terdekat menuju beberapa kecamatan di Tulang Bawang seperti Kecamatan Banjarmargo, Kecamatan Banjar Agung, dan sejumlah kecamatan lainnya bahkan menuju Kabupaten Mesuji. Bagaimana kondisi jalan ini? Sangat parah, Mas.
Sejak berapa kapan sih? Udah 20 tahunan lah Mas. Belum ada perhatian. Belum. Menjadi penghambat nggak? Ya jadi penghambat penghasilan lah Pak. Apa harapannya? Harapannya pembangunan lebih bagus, lebih baik, terus jalan kan kalau semuanya bagus kan berkendaraan juga lebih enak Pak. Warga berharap pemerintah dapat segera memperbaiki jalan ini agar jalan ini dapat dilalui kendaraan dan tidak menghambat aktivitas warga. Johan Argena Putra, TVRI Lampung, melaporkan. Saudara, harga telur ayam di Pasar Sentral Sinjai, Sulawesi Selatan naik menjelang pergantian tahun. Kenaikan harga telur diperkirakan akan terus mengalami kenaikan karena harga pakan ternak ikut naik. Jelang pergantian tahun baru 2025, harga telur ras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Sinjai mengalami kenaikan. Kenaikan harga telur sudah dialami sepekan terakhir. Sebelumnya para pedagang menjual dengan harga Rp50.000, kini pedagang menjual dengan harga Rp53.000 per raknya. Dampak kenaikan harga telur tersebut, para konsumen lebih memilih telur pecah untuk dikonsumsi ketimbang telur utuh. Untuk telur pecah, pedagang menjualnya dengan harga Rp10.000 untuk 8 biji. Iya, naik Pak. Oh ya. Iya, tapi memang kita tidak bisa mengeluh karena memang harganya sudah segini Pak. Oh sudah begitu Bu Deni? Iya. Berapa tadi kita belikan? 53. 53. Sebelumnya harga berapa kita belikan? 50. Salah satu konsumen Wahdah mengatakan, dalam beberapa hari ini jelang pergantian tahun, harga telur mengalami kenaikan hingga Rp3.000 per raknya. Dirinya berharap sebagai konsumen, harga telur bisa lebih murah lagi. 53 tadi? Sebelumnya harga berapa Pak? 50 Pak. 48. Ini karena mau tahun baru tuh. Tahun baru Pak. Kadang 7.000, 7 per 10.000. 7 10.000 Pak. Ada dikasih ke 8 kalau kecil. Oh 8 yang kecil Pak. Sementara pedagang Muhammad Amin mengatakan harga telur di pasar dijual naik menjadi Rp53.000 per rak dari harga biasanya Rp48.000 per rak. Penyebab kenaikan harga telur ini jelang tahun baru, hal itu juga disebabkan karena harga pakan ayam juga naik. Dari Kabupaten Sinjai, Mustari Pardi melaporkan. Salah satu kelompok usaha warga di Desa Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, mengembangkan usaha pengolahan hasil pertanian dan laut. Kelompok usaha pengolahan hasil laut dan pertanian Poklasar Dapur Pesisir di Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, terus mengembangkan kreativitas dalam mengolah potensi alam yang melimpah di wilayahnya. Ketua Poklasar Dapur Pesisir, Hartini, menjelaskan, kelompok ini fokus pada pemanfaatan bahan baku lokal seperti hasil pertanian dan laut. Produk yang dihasilkan meliputi keripik ubi, cip pepaya, sambal terasi ikan tongkol, dan abon ikan tongkol. Menurutnya, melimpahnya hasil pertanian dan ikan di daerah ini menjadi sumber inspirasi bagi anggota untuk terus berinovasi. Proses produksi dilakukan dengan cara sederhana menggunakan alat manual seperti pisau, kompor, dan mesin pengering bekas. Meskipun dengan alat terbatas, produk yang dihasilkan tetap memiliki kualitas yang bersaing. Anggota Poklasar banyak yang berasal dari generasi muda setingkat sekolah menengah atas. Mereka tidak hanya terlibat dalam proses produksi, tetapi juga dalam promosi melalui media sosial masing-masing. Hartini menyatakan, generasi muda memiliki peran besar dalam memperluas jangkauan pasar produk, baik di tingkat desa maupun kabupaten. Di Poklasar Dapur Pesisir itu identik dengan sambal ikan. Tapi sebelum kita buat sambal ikan kemarin itu, kita ini sempat diajak ke chef yang ada di Rakam, bagaimana proses pengemasan yang baik, bagaimana agar sambal kita itu bisa bertahan lama. Karena kan sambal kita itu ditujukan untuk tahan sampai berbulan-bulan. Keberadaan kelompok ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian desa dengan memberdayakan potensi alam dan sumber daya manusia setempat. Nanang Marsuwandi, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan.
Wisata petik melon di Musirawas, Sumatera Selatan diserbu pengunjung pada libur Natal dan Tahun Baru. Agrowisata petik buah melon dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi. Berada di pinggiran areal persawahan Desa Wonokerto, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas. Sejak 4 hari terakhir, lokasi agrowisata petik buah melon ini masih menjadi tempat wisata pilihan bagi para warga untuk menghabiskan masa libur Natal dan Tahun Baru. Di lokasi yang dibuka di setiap momen liburan ini, pihak pengelola menawarkan 2 tempat greenhouse berukuran masing-masing 8 x 10 meter yang berisikan sekitar 700 pohon tanaman melon premium dengan beragam varietasnya, yang tentunya menghasilkan buah melon yang segar dan memiliki cita rasa buah yang manis alami. Pengunjung juga dapat berkeliling di dalam kebun serta membawa pulang dengan memetik buah melon langsung dari pohonnya sesuai keinginan, yang dijual pengelola seharga Rp40.000 sampai Rp45.000 per kilogramnya. Lagi mumpung liburan sekolah, Mas, ngawalin keluarga, sekalian ini buat oleh-oleh. Yang Ketika berlibur di Merasi cocok beli oleh-oleh ini. Melon di Wonokerto. Seru, Mas, karena kalau bagi saya ini baru, Mas, maksudnya memetik langsung buah dari pohon, terutama melon. Ini kalau saya jarang, baru ini, Mas. Melon yang kami tawarkan adalah melon premium yang budidayanya menggunakan greenhouse. Kalau harga per kilo kita di angka Rp40.000 sampai Rp45.000, tergantung varietas yang diinginkan. Gitu. Sementara itu, dengan datangnya momen musim liburan Natal dan Tahun Baru saat ini, jumlah pengunjung maupun hasil penjualan di kebun agrowisata melon semakin meningkat dari hari biasanya. Dari Kota Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumsel melaporkan. Dan selanjutnya kami sampaikan informasi perakiraan cuaca yang kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiraan cuaca ini berlaku esok hari di sejumlah kota besar di Indonesia. Dan informasi cuaca tadi sekaligus menutup Klik Indonesia Petang. Akhirnya saya Happy Guritman. Dan saya Adi Priyatmoko mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih Anda telah bersama kami TVRI Media Pemersatu Bangsa. Selamat malam saudara dan sampai jumpa. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah drama musikal yang akan menggambarkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini menunjukkan betapa talenta-talenta luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia. Yang pertama, ide tentang 7 kebiasaan Indonesia hebat ini
kami kembangkan sebagai upaya untuk memperkuat gerakan dalam rangka kita membangun karakter bangsa dan dalam rangka kita membangun sinergi antara sekolah, masyarakat, kemudian keluarga, dan tentu saja media massa. Kami berpendapat bahwa pendidikan itu tidak sekedar memberikan pengetahuan kepada murid-murid kita, tetapi juga menanamkan kebiasaan sebagai bagian dari pengalaman untuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang hebat, pribadi yang menjadi harapan kita semua. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan itu adalah kebiasaan yang menggambarkan bagaimana tradisi dan nilai-nilai utama yang dimiliki oleh kita sekalian, bangsa Indonesia. Dan tradisi itu juga memiliki akar yang kuat dari semua agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Sehingga kami juga mengundang para tokoh agama pada kesempatan ini, karena sebagian dari sukses 7 kebiasaan hebat itu juga ditentukan oleh peran para tokoh agama. Kebiasaan bangun pagi, kemudian beribadah, berolahraga, kemudian kebiasaan untuk senantiasa makan yang sehat dan bergizi, senantiasa belajar, kemudian bermasyarakat, dan tidur cepat, semuanya merupakan bagian dari upaya kita untuk membangun generasi yang tidak hanya memiliki, tadi disampaikan oleh Bu Harti, kecerdasan intelektual, kecerdasan akademik, tapi juga kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual. Anak-anak yang tumbuh sehat dengan kemampuan ilmu dan teknologi, tetapi juga anak-anak yang tumbuh sehat dan kuat dengan spiritualitas yang tinggi dan juga dengan kepedulian sosial yang tinggi. Karena itu maka dengan 7 kebiasaan ini kami berharap menjadi sebuah gerakan, bukan hanya dalam level yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, tetapi juga membangun sinergi sekali lagi antara sekolah, keluarga, tempat ibadah, media, dan tentu saja gerakan yang melibatkan kita semua. Pemerintahan Presiden Prabowo melalui Asta Cita keempat berkomitmen memperkuat pembangunan sumber daya manusia, memperkuat pendidikan, dan juga memperkuat karakter bangsa. Komitmen ini diwujudkan dengan membangun sistem pendidikan nasional yang tidak hanya berfokus pada kecerdasan akademik, tetapi juga pembentukan budi pekerti sejak usia dini. Dalam rangka mendukung gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, Kemendikdasmen melalui Pusat Penguatan Karakter berkolaborasi dengan seluruh unit utama terkait telah menyelenggarakan kreasi cipta lagu anak Nusantara, kita sebut Kelana, dengan 8 kategori, bahwa terdapat sejumlah 1.936 orang yang mendaftar dalam kegiatan Kelana ini. Selain itu juga sudah diciptakan senam anak Indonesia hebat. Pribadi yang kuat, karena kita semua generasi hebat. Yeay!
Jadi saya memilih durian karena pasarnya sangat luas. Terus saya ingin menggalakkan tentang perekonomian yang berkelanjutan. Artinya bagaimana saya melakukan penghijauan terhadap lingkungan sekitar. Nah, kenapa saya memilih musangking? Pertama, itu harganya dia sangat tinggi, tapi peminatnya banyak, potensi pasarnya sangat luas. Yang pertama, lahannya itu harus ada mata airnya, karena sistemnya durian itu harus benar-benar banyak air. Dan untuk pemupukan itu memang sangat rutin sekali, apalagi ketika dia sudah mulai berbunga, itu pupuknya itu harus rutin. Kita harus semprot rutin terhadap hama-hama yang memang lumayan ada hama di sini gitu. Lingkungan-lingkungan sekitar sudah mulai mengambil beli di sini dengan harga murah, lalu mereka menjual kembali di luar dengan harga-harga yang tinggi. Itu adalah untuk dampak positifnya untuk lingkungan-lingkungan sekitar. Kayak tahun kemarin itu kurang lebih 1000 biji untuk keseluruhan satu kebun. Ayo dukung perekonomian rakyat. Petani cerdas, petani sejahtera. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kamu nggak bisa suka hati kamu dong. Mau saya pecat kamu? Pelangi dan Awan, kakak adik yang selalu bersama melewati berbagai rintangan. Ibu ya nak, ini semua kesalahan ayahmu yang seenaknya sama ibu. Awan memimpikan bisa makan bersama keluarganya lagi. Keinginan itu menjadi misi penting bagi Pelangi. Kasih waktu, kasih waktu. Kamu perempuan yang tidak bertanggung jawab. Ini semua bermula dari kamu. Aku nggak akan begini kalau tidak ada alasan yang jelas dari kamu. Dan kau bahkan sampai menikahi laki-laki itu. Perempuan macam apa kamu? Maaf, tidak cukup buat aku. Udah cukup. Ayah kasih nama aku Pelangi, artinya biar hidupnya penuh dengan warna. Jadi ini maksudnya ayah. Hanya untuk warna dalam hidup Awan. Dan peran ayah sekaligus ibu untuk hidup Awan. Dapatkah Pelangi mewujudkan impian Awan? Pelangi Merengkuh Awan, Selasa 31 Desember 2024, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hai pemirsa setia TVRI, jumpa lagi dengan saya, Andrea Paramesti, masih dalam Indonesia Raya, Jelajah Science. Smart People for Smart Country. Pemirsa cerdas Indonesia, teknologi penerbangan di negara yang kita cintai ini sudah semakin melesat. Salah satu yang sangat jelas terlihat yaitu berkembangnya pesawat tanpa awak atau yang populer dengan sebutan drone. Dari sekian banyak jenis drone yang tergolong canggih adalah karya putra-putri cerdas Indonesia. Episode kali ini, Indonesia Raya Jelajah Sains akan menyuguhkan dua startup yang berfokus pada pengembangan teknologi drone. Perusahaan pemula berbasis riset yang bermarkas di Jogja ini adalah AMX UAV Technologies dan Inaero. Sebagai mitra asuh PPBR BRIN yang sudah melaju pesat
Tentu saja kedua bendera ini tak lepas dari arahan dan bimbingan Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam mengembangkan sayap usahanya. Lebih jelasnya, kita lihat hasil tim liputan dari lapangan. Sekalipun tidak terbilang teknologi baru, pesawat tanpa awak, drone, saat ini sangat populer dan terus berkembang mengikuti kebutuhan. Semula, drone diperuntukkan sebagai kelengkapan fasilitas militer. Namun seiring zaman, robot terbang yang dikendalikan remote control ini merambah ke bidang sipil. Seperti untuk pemetaan sebuah wilayah, penunjang kehutanan dan pertanian, seni videografi, fotografi, industri, sampai ke penunjang fasilitas jurnalisme, dan masih banyak lagi manfaat serta peruntukannya. Yang sudah pasti, penggunaan drone dalam penunjang aktivitas apapun akan lebih mudah, cepat, efisien, dan ekonomis. Selama ini bekerja sama dengan BRIN dan juga IMX UAV Technology itu sudah mengembangkan dua tipe drone. Yang pertama adalah Vertix Block 3, yang kedua yang ukurannya lebih besar itu adalah Vertix XL, di mana Vertix 3 Block 3 ini mampu dipakai untuk memotret dan memetakan lahan seluas 300 hektar. Sementara kalau yang Vertix XL yang lebih besar itu mampu digunakan untuk memotret dan memetakan lahan 600 hektar. Menurut pendapat saya ini sudah sangat canggih dalam artian cocok dengan kondisi lingkungan alam kita, sehingga kita bisa memanfaatkan untuk melakukan pemotretan lahan dalam rangka melihat, memetakan kesesuaian lahan, melihat, memotret kondisi tanaman, sehingga dengan demikian sangat cocok untuk mendukung program-program food security maupun pengembangan untuk perkebunan, bahkan juga sebenarnya bisa dipakai untuk pertambangan. Sehingga dengan demikian ini lebih baik dibandingkan dengan